Saudara-saudara, sebelum mengakhiri aktivitas malam ini, mari bersama kita renungkan firman Tuhan. Dunia mengenal seekor binatang yang dikatakan binatang paling bodoh di dunia. Binatang itu ialah keledai. Tetapi sebodoh-bodohnya keledai, dikatakan dia tidak pernah jatuh dalam lubang yang sama. Karena itu, jika sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh darah Yesus, yang telah diselamatkan oleh pengorbanan Kristus di kayu salib, lalu kita menyatakan diri kita orang Kristen, pengikut Kristus, maka kita sebenarnya telah menerima hidup itu. Hidup yang kekal dan harus mengenakan hidup Kristus dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 bagian B, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Hidup yang dimaksud bukan hanya sekedar bios. Sebab kalau bios, binatang juga makhluk hidup. Tumbuh-tumbuhan juga makhluk hidup, sedangkan binatang dan tumbuhan saja mengalami pertumbuhan, sehingga mereka disebut makhluk yang hidup. Lalu mengapa kita yang ketika diciptakan Allah menghembuskan nafas hidup? Itu sebabnya kita memiliki roh di dalam kehidupan kita. Dan kita diberikan hidup, yaitu Zoe, hidup yang bernilai tinggi. Hidup siapakah itu? Hidup Kristus diberikannya buat kita. Tetapi banyak orang berlaku seperti keledai, bahkan lebih bodoh dari keledai. Ketika terus-menerus bergumul dan jatuh dalam dosa yang sama. Mencuri lagi, berbohong lagi, dusta terus, jinah lagi, selingkuh terus. Apalagi? Gosip terus. Bukan saja bergosip dengan mulut kita, tapi juga dengan jari-jari kita. Sumpah serapah keluar lagi, memaki lagi. Berkali-kali kita jatuh di dalam dosa dan kesalahan yang sama. Bertahun-tahun kita menjadi orang percaya, tapi tidak pernah mengalami pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani seseorang itu seharusnya ditandai dengan perubahan pola pikir, perubahan gaya hidup yang selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kalau pola pikir dan gaya hidup kita mengenakan hidup Kristus, maka setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kita seharusnya tidak lagi sama. Seharusnya kita tidak terus-menerus bodoh, bahkan lebih bodoh dari keledai, mengulangi terus kesalahan yang sama. Jika kita mau mengalami pertumbuhan rohani, kita harus menanggalkan manusia lama kita yang menemui kebinasaan dengan nafsunya yang menyesatkan. Kita tidak boleh lagi menoleh ke belakang, sebab langkah itu akan membuat hidup kerohanian kita berhenti atau jalan di tempat. Kalau kita terus-menerus jatuh lagi dan jatuh lagi. Mari alami pertumbuhan rohani, dan yang dapat membuat rohmu bertumbuh ke arah Kristus hanyalah kebenaran firman Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.